Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini yang masih terkait dengan pertanyaan tentang adendum atau perubahan kontrak akibat kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan penyesuaian tarif PPN, pajak pertambahan nilai, dari 10% menjadi 11%. Jadi di sini kita coba mengupas yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Jadi yang pertama kita kutip terkait dengan perubahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, pada pasal 7 tersebut telah dijelaskan bahwa tarif pajak pertambahan nilai yaitu pada poin A sebesar 11% yang mulai berlaku 1 April. Jadi mulai berlaku tanggal 1 April. Lalu pada poin B dijelaskan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita kupas juga di Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Di sini dijelaskan bahwa harga perkiraan sendiri atau HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Nah, kita kembali ke pertanyaan terkait dengan adendum atau perubahan kontrak pengadaan barang jasa. Jadi di sini menurut alur pengadaan barang jasa, kita bisa merubah atau mengadendum kontrak pengadaan barang jasa atau tidak. Nah, kupasan kita karena ini berkaitan dengan pengadaan barang jasa, di mana proses pengadaan barang jasa tersebut ada yang melalui penyedia dan ada yang melalui swaklola. Pertama coba kita lihat melalui penyedia. Itu kira-kira di tahapan mana bisa dilakukan perubahan kontrak dalam rangka penyesuaian tarif PPN dari tarif 10% menjadi 11%. Kuncinya di sini sebagaimana pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di sini kuncinya adalah pajak 11% itu mulai berlaku tanggal 1 April. Itu kuncinya. Jadi di bawah 1 April atau sampai dengan 31 Maret itu masih tetap berlaku 10%. Nah, kita kembali ke tahapan mana yang bisa dilakukan perubahan kontrak dalam rangka penyesuaian tarif pajak. Pertama, coba kita lihat pada tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa. Nah, pada tahap persiapan pengadaan barang jasa itu saat persiapan pengadaan belum atau sedang dilaksanakan.
maka di sini PPK dapat menyesuaikan PPN menjadi 11% pada saat penyusunan HPS. Itu pada tahap persiapan pengadaan. Lalu yang kedua, coba kita lihat pada tahapan persiapan pemilihan. Nah, untuk persiapan pemilihan, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan pada saat melakukan review dokumen persiapan pengadaan itu masih dapat meminta PPK untuk memperbaiki HPS-nya. Artinya, Pokja pemilihan memberitahukan PPK supaya disesuaikan kembali HPS terkait dengan dasar tarif nilai pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang ketiga, coba kita lihat pada tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan, penyesuaian tarif PPN dapat dilakukan pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis harga yang dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Jadi ini pada tahap ketiga. Lalu pada tahap keempat yaitu pada tahap pelaksanaan kontrak. Pada tahap pelaksanaan kontrak, PPK dapat melakukan adendum dokumen kontrak untuk menyesuaikan tarif PPN menjadi 11%. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Misalnya, pada saat tender terdapat sisa anggaran sekian. Nah, kira-kira sisa tersebut boleh tidak untuk digunakan untuk penyesuaian tarif PPN? Tentu saja boleh, asalkan tidak melampaui batas berapa persen yang diperbolehkan untuk dilakukan penambahan nilai kontrak. Nah, jadi kalau untuk pengadaan barang jasa melalui penyedia, kira-kira pada 4 tahapan tersebut memungkinkan atau tidak. Pertama, pada tahap persiapan pengadaan barang jasa. Yang kedua, pada tahapan persiapan pemilihan. Yang ketiga, pada tahapan pemilihan. Yang keempat, pada tahapan pelaksanaan kontrak. Jadi, tahap pertama persiapan PBJ itu masih di PPK. Yang kedua, tahapan persiapan pemilihan juga masih juga ada kewenangan PPK. Yang keempat, pada tahapan pemilihan di sini sudah di kewenangan Pokja pemilihan. Kemudian, apabila pada tahapan pemilihan tidak dilakukan negosiasi atau tidak dimungkinkan untuk dilakukan negosiasi. Nah, di sini kuncinya dalam laporan hasil pemilihan, Pokja pemilihan mesti menambahkan informasi bahwa belum dilakukan penyesuaian tarif PPN. Jadi pelaksanaan penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui tahapan keempat, yaitu tahap pelaksanaan kontrak. Kemudian coba kita masuk pada proses pengadaan barang jasa melalui swakelola. Jadi di sini kita melihat pada 2 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan swakelola, yang kedua pada tahapan pelaksanaan kontrak swakelola. Untuk tahap persiapan swakelola, PPK menyesuaikan tarif PPN menjadi 11% pada saat menyusun atau melakukan review rencana anggaran biaya. Jadi PPK di sini
memperhitungkan kembali RAB yang telah disusun berdasarkan tarif PPN 11%. Yang kedua, penyesuaiannya pada saat atau pada tahap pelaksanaan kontrak swakelola. Jadi dilakukan penyesuaian tarif PPN 11% melalui adendum kontrak. Jadi sandaran kita dengan dua regulasi ini, yang pertama regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanahkan bahwa PPN tarifnya menjadi 11%, dan regulasi yang kedua Permen PU Nomor 1 Tahun 2022 di sini telah menyebutkan HPS adalah perkiraan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Jadi itu kuncinya. Nah, untuk hal tersebut semuanya dikembalikan kepada pejabat pembuat komitmen. Jadi demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.